Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ada yang suaranya lebih melengking. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama dari @susilo_w_33. Apa hukumnya orang yang sedang mengatur waktu bangun paginya, yaitu mayoritas waktunya dia terbangun setelah matahari terbit. Lalu dia sholat subuh setelah matahari terbit. Dia mengatur seperti ini karena memiliki hajat lembur atau begadang di malam hari untuk mengulang pelajaran. Apakah masih bisa merasakan keajaiban di waktu subuh? Nanti bagaimana Ustazah Nada? Mau izin dijawab, silakan. Iya baik, dua ya. Yang pertama, sholat itu tetap di awal waktu, as-sholatu ala waktiha. Jadi kalau sekiranya sudah habis masanya, lewat dari waktunya, maka ya tidak bisa lagi kita mengerjakan sholat. Kecuali dalam keadaan yang amat sangat darurat, dalam perjalanan misalnya. Dan itu pun juga kita dianjurkan untuk sholat lihurmatil waqt. Jadi ada sholat untuk menghormati waktu. Jadi sholat ini jangan sampai diabaikan. Dalam keadaan apapun kita tetap melaksanakan sholat. Dan sholat adalah yang dikerjakan pada waktunya. Kemudian sengaja dikerjakannya terbit ya, setelah terbit. Nah yang harus diperhatikan kalau dia niatnya begadang silahkan aja, apalagi mau belajar. Kemudian lagi dalam ada pekerjaan, hajatnya memang dilakukan di waktu-waktu itu, silahkan saja. Yang paling penting adalah yang harus kita tekankan bahwasannya apapun yang kita kerjakan, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita bela-belain begadang karena pekerjaan misalnya, bela-belain begadang karena belajar misalnya. Tujuannya ingin mendapatkan kemudahan, tapi kita abaikan Allah. Dan bukankah ketika kita sholat, kita mendahului sholat, maka insya Allah semua urusan kita akan dikasih gampang. Jadi sandarkan semua kita kepada Allah, dahulukan sholat, dahulukan Allah, insya Allah urusan akan semua baik-baik aja. Masya Allah, kalau udah niat sebenarnya mau tidur cuma 2 jam, sejam aja Iya. bisa kok sebenarnya ya. Orang-orang dulu apalagi, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Nada. Iya, sama-sama. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Yusmia DST. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Keajaiban waktu subuh ternyata Masya Allah dahsyat banget ya. Tapi apakah keajaiban waktu subuh bisa langsung kita rasakan saat itu juga atau ada jangka waktunya? Wah maksudnya live atau delay nih? Delay kayak tayangan ya. Mau izin Ustaz Syam nih jawab Ustaz Syam. Kayaknya Yusmia ini orang yang gak sabaran. Iya gak Yusmia. sabaran kayaknya nih orang. Karena ternyata seperti doa ya, doa itu ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Ada yang cash, ada yang ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Dan ada juga Allah gantikan nanti dengan pahala di akhirat. Jadi ternyata kalau waktu subuh itu bisa dirasakan langsung. Contohnya apa? Kita bangun subuh itu langsung membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan aku setelah matiku. Karena ternyata orang dibangunkan Allah untuk kesempatan sholat subuh itu adalah rezeki yang luar biasa. Ya, pernahkah kita menyadari bahwa di antara semua makhluk Allah yang tidur di atas muka bumi Allah di malam hari, kita ini terpilih sebagai yang dibangunkan di subuh hari dan merasakan sholat subuh berjamaah. Apalagi kalau sempat untuk 2 rakaat sebelum subuh, apalagi kalau sempat bertahajud, apalagi kalau sempat salat witir, maka itu adalah rezeki yang luar biasa yang langsung kita rasakan keajaibannya di waktu subuh tadi. Dan yang kedua, ada yang Allah gantikan dengan sesuatu yang kita butuhkan. Kita memang dapat keutamaannya subuh, tapi ternyata Allah kasihnya pas zuhur, Allah kasihnya pas asar. Nih orang butuh pertolongan nih di waktu asar nih, di waktu sibuk-sibuknya di kantor. Lebih terbuka lagi pikirannya, lebih kreatif otaknya, subhanallah. Jadi lebih berjalan lagi akalnya, lebih ide-ide kreatif luar biasa muncul. Kenapa? Karena ternyata berkahnya subuh hari. Dan ada yang Allah berikan nanti di akhirat. Maka Allah berikan pahala yang berlipat ganda disebabkan ternyata apa? Bukan isyanya yang diterima, bukan maghribnya yang diterima. Kata Allah, engkau masuk surga karena rahmatku disebabkan aku pernah ridho padamu di waktu subuh hari. Engkau kedinginan tapi engkau tetap memaksakan diri untuk beribadah kepada aku. Jadi ternyata beda-beda. Beda-beda. Gitu. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Betul ya? Bukan yang kita inginkan. Betul. Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Wah, pertanyaan berikutnya dari Pangeraan _ Assalamualaikum Ustadz, kenapa ya godaan terbesar saat mau sholat subuh itu sulit membuka mata dan bawaannya pengen lanjut tidur lagi? Ada nggak sih Ustadz cara dan mencegah untuk tidur lagi saat selesai menjalankan sholat subuh? Nah ini Ustadz Maulana mau izin dijawab. Ada 4 yang bagus kita lakukan ketika kita mengantuk ketika sudah sholat subuh supaya tidak tidur lagi. Apa yang pertama? Berpindah posisi. Nabi menganjurkan ketika kita ngantuk, kita duduk, kita berpindah posisi.
pindah tempat, bergantian, jadi pindah, mempindahkan posisi. Dan ingat, setan itu memiliki 3 senjata, tepung, selimut, dan yang runcing. Untuk menusuk-nusuk kita supaya kita tidak betah duduk, berzikir. Untuk meniupkan pakai tepung supaya kita ngantuk. Dan menutup di waktu subuh dengan selimut supaya kita tertidur, tidak bangun. Dan yang kedua, usahain, yakni selain berpindah tempat, cuci muka atau berudu, paling bagus itu. Dan yang ketiga, usahain apa? Mau tahu? Mau tahu? Salat. Langsung salat. Ketika sudah salat, dan yang keempat usahain mandi. Ya itu benar tuh, langsung Mandi, seger itu. supaya segar. Dan Benar. terakhir lakukan aktivitas sehingga kita alhamdulillah bisa terisi. Nah dalam hal ini ketika setan itu menggoda kita tidak akan bisa lagi menggoda karena kita sudah satu memadamkan karena setan itu kan dari api dan padamkan dengan merudu. Lalu membuat komitmen yang baik supaya contoh jangan tidur sampai syuruk dulu, tungguin syuruk. Jadi kita ada komitmen, aku di masjid, nanti keluar dari masjid ketika syuruk. Utamanya Sabtu Ahad kan, 1 minggu kan kita tidak ada kegiatan kecuali Senin sampai Jumat. Mungkin kita ada kantor dan sebagainya. Dan komitmen walaupun cuma sekali seminggu. Jadi lama-lama udah terbiasa. Betul tadi kata Ustaz Nada, kalau mau bangun subuh dan hebat tidak ngantuk, jangan terlalu banyak aktivitas di malam harinya. Ya. Disunahkan lebih awal tidur. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah Masya Allah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Nah sekarang kita waktunya mendengarkan muasabah dari guru kita Ustaz Zanada. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Zanada. Baik, terima kasih Mas Fadli. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah sekalian. Allah ini menciptakan masa, menciptakan waktu. Masa pagi, waktu pagi, dan juga waktu yang di malam hari. Dan waktu itu memang kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ketika di pagi hari adalah waktu kita untuk beraktivitas. Ketika malam hari waktu kita untuk beristirahat. Meskipun juga banyak yang beraktivitas pada malam hari. Karena memang tugasnya, memang hajatnya. Silakan saja. Yang harus diperhatikan adalah bahwasannya kita di muka bumi ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beraktivitas pagi hari, beraktivitas siang hari, beraktivitas pada malam hari yang sehingga bisa melalaikan atau membuat berat sekali kita bangun pada pagi hari. Tapi yakinlah apa yang kita kerjakan pada pagi hari, siang hari, malam hari itu semua kita bersandar kepada baginda kita, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian jangan abaikan kebaikan-kebaikan khususnya pada pagi hari yang kita awali dengan perkara sholat. Karena sholat ini adalah ukuran keimanan seseorang. Ketika pagi hari kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bukankah kita sudah dibangunkan dari sekejap dalam kematian? Ba'dama amatana, setelah kita wafat. Sudahkah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah? Jangan abaikan pagi hari kita dengan bersyukur, sandar kepada Allah. Insya Allah hari-hari kita penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Ya Rabb, asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه. يا الله kami memohon kepadamu kebaikan di pagi hari ini dan memohon perlindungan darimu. Amin ya Allah, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita dan sekarang kita akan melihat penampilan dari Nas Indonesia. البدر علينا